Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya mengiringi para pemirsa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biqauli alhamdulillah syukurillah, karena tentu hanya atas ridho dan berkenannya sehingga kami keluarga besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus mampu memproduksi dan mempersembahkan sebuah film dokumenter yang kami harapkan akan sangat bermanfaat bagi semua pihak, terutama sekali warga masyarakat Kudus, para pelaku pendidikan, pecinta sejarah, dan siapapun yang menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan purbakala bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepariwisataan. Seperti kita ketahui bersama, meskipun Kudus sebagai kabupaten dengan luas wilayah tersempit di Jawa Tengah, namun memiliki potensi yang sangat luar biasa terkait dengan temuan sejarah dan purbakala yang meliputi periode atau masa prasejarah. Dibuktikan dengan temuan fosil binatang purba, baik itu binatang laut maupun binatang darat, juga manusia purba dengan peradabannya yang berada di situs Pati Ayam. Masa Hindu atau masa Buddha, banyak temuan dalam bentuk yoni dan alat-alat peribadatan kaum atau pemeluk kepercayaan ini di berbagai tempat di Kabupaten Kudus ini. Selanjutnya masa peralihan Islam, Menara Kudus, dan keberadaan dua situs berupa makam Sunan atau wali, yakni Sunan Muria dan Sunan Kudus, serta temuan masalah Islam lainnya adalah bukti nyata bahwa Kudus pernah menjadi pusat peradaban Islam. Dan melengkapi uraian sejarah di Kudus adalah adanya BCB, benda cagar budaya, pada masa kolonial yang jumlahnya tidak sedikit dan masih terpelihara seperti sekarang. Pemirsa, melalui film dokumenter tentang sejarah kepurbakalaan ini, kami sangat berharap akan semakin memupuk rasa cinta kita terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam arti sejarah dan purbakala. Lestarikan nilai-nilai sejarah purbakala serta benda-benda cagar budaya yang kita miliki dengan tidak merubah dan atau mengubah bentuknya. Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat langsung maupun tidak langsung pada proses pembuatan film ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dan kepada pemirsa, saya sampaikan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terletak 50 km dari ibu kota Jawa Tengah, Kudus merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah. Meski wilayahnya paling kecil, Kabupaten Kudus memiliki berbagai potensi wisata menarik dan menjanjikan bagi yang ingin berinvestasi, mulai dari wisata religi hingga wisata edukasi.
Sejumlah lokasi di Kudus menjadi objek wisata religi. Lantaran merupakan salah satu wilayah penyebaran agama Islam, Kudus memiliki banyak peninggalan bangunan masjid kuno. Salah satu masjid kuno yang terkenal adalah Masjid Agung Menara Kudus di Desa Kauman, Kecamatan Kota. Unsur bangunan di Menara Kudus menunjukkan perpaduan budaya Hindu dan Islam. Berdasar Candra Sengkala, Menara Kudus diketahui dibangun tahun 1687 Masehi. Di Komplek Menara Kudus dijumpai beberapa gapura, yakni Gapura Paduraksan Kidul Menara, Gapura Kembar, Gapura Gerbang Tajuk, dan Gapura Samping. Gapura Paduraksan Kidul Menara dianggap paling keramat karena banyak raja di pintu masuk. Sementara Gapura Kembar dahulu berfungsi sebagai pagar benteng zaman kewalian Sunan Kudus. Makam Sunan Kudus berada satu komplek dengan Menara Kudus. Hanya berjarak 25 meter dari kompleks Menara Kudus, terdapat Masjid Al-Aqsa atau dikenal pula dengan nama Al-Manar. Masjid Al-Aqsa juga merupakan peninggalan Sunan Kudus atau Jafar Shotib. Peninggalan Sunan Kudus yang lain adalah Gapura Paduraksan Masjid Loram Kulon. Gapura dibangun oleh Sungging Badarduung atau Chi Wi Gian, ayah angkat Sultan Hadirin dari Kerajaan Campa. Atas permintaan Sunan Kudus sekitar tahun 1596. Hubungan Sultan Hadirin dengan Sunan Kudus adalah menantunya. Setiap tahun, pada bulan Rabiul Awal, Masjid Loram Kulon menggelar tradisi Ampiang, yakni pesta bumi menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad. Selain tradisi Ampiang, yang unik di Masjid Loram ini, setiap pasangan pengantin yang merupakan anak cucu keturunan warga Loram harus diiring mengelilingi Gapura Paduraksan Masjid Loram Kulon sebanyak 3 kali sebagai syarat tabarukan atau ngalah berkah dari Tuhan. Jika di Desa Loram Kulon terdapat Gapura Paduraksa Masjid Loram Kulon, maka di Desa Loram Wetan terdapat sumur gendong 4 susun yang diperkirakan dibuat pada abad 16.
Disebut sumur gentong karena bentuknya seperti gentong bak air dari tanah liat atau terakota. Di sekitar sumur gentong ditemukan uang logam kuno tahun 1717 dan uang emas logam bertuliskan Zelandia 1738. Selain peninggalan Sunan Kudus, di Kabupaten Kudus terdapat pula peninggalan Sunan Muria, yakni Masjid Sunan Muria di Desa Colo, Kecamatan Dawe. Sebelum masuk masjid, di sepanjang jalan banyak dijumpai pedagang buah parijoto yang hanya bisa didapati di Desa Colo. Buah parijoto dipercayai masyarakat setempat memudahkan wanita ketika melahirkan atau membuat anaknya berkulit putih. Masuk ke masjid, akan didapati mimbar masjid dan mihrab Sunan Muria. Dulu, mimbar masjid dari kayu jati bermotif ukiran Jepara digunakan Sunan Muria untuk berkhotbah dan mengajar para santri. Sedangkan mihrab sebagai tempat imam sholat. Mihrab dihiasi motif khas gaya Islam dengan ujung kanan kiri ukiran gelung, dihiasi piring keramik kuno sebanyak 30 buah. Piring warna kuning berjumlah 20 buah dan hijau 10 buah.
Selain mihrab dan mimbar, terdapat pula beduk peninggalan Sunan Muria. Masyarakat tidak bisa melihat dari dekat mimbar, mihrab, dan beduk peninggalan Sunan Muria ini, karena untuk menjaga kelestariannya. Sama seperti di Masjid Agung Menara, di kompleks Masjid Sunan Muria terdapat pula makam Sunan Muria. Makam Sunan yang menyebarkan agama Islam lewat kesenian gamelan dan wayang sekarang menjadi wisata ziarah. Komplek makam Sunan Muria, masyarakat masih bisa melihat gentong keramat Sunan Muria yang dibuat sekitar abad 16. Air gentong dipercaya bisa menjadi obat. Menuju ke desa Jepang Kecamatan Mejobo, akan dijumpai Gapura Paduraksan Masjid Jepang.
Hal ini tertuang di prasasti bertulis huruf Arab yang terdapat di masjid tersebut. Pesatnya penyebaran Islam di Kabupaten Kudus membuat peninggalan sejarah Islam di Kudus terdapat di hampir semua kecamatan. Di Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, berdiri Masjid Baitul Aziz Hadiwarno. Di dalam masjid terdapat Gapura Padureksa. Di tengah gapura ada pintu jati dengan bagian atas pintu berlambang naga. Benda kuno yang terdapat di masjid ini adalah mihrab, mimbar, mustika asli dari tanah liat, dan sumur tombo ati, obat bagi masyarakat yang sakit. Selain masjid, wisata religi lain yang kerap dikunjungi masyarakat adalah makam Kali Yitno dan Syekh Sadili Rejenu. Makam Kali Yitno terletak di Desa Ternadi, Kecamatan Dawe. Mbah Kali Yitno yang bernama asli Lokasari merupakan murid Sunan Ngerang dari Pati. Saat murid Sunan Muria diminta mencari kijang dan tak kunjung mendapatkannya, Lokasari bermaksud pamer ilmu kepada Sunan Muria. Sunan Muria pun tersinggung dan berselisih dengan Lokasari. Sunan Muria akhirnya menancapkan tongkatnya dan meminta Lokasari menungguinya di tengah sungai. Jika ilmu Lokasari tinggi, maka Lokasari masih berada di tempat semula ketika Sunan Muria kembali. Tetapi ternyata ketika Sunan Muria kembali, Lokasari sudah tidak ada di tempat dan tinggal pakaiannya serta sebuah makam. Di dekat makam tumbuh pohon bambu yang dipercaya tongkat yang ditancapkan Sunan Muria. Kawasan Kali Yitno kini menjadi kawasan cagar budaya.
Kawasan cagar budaya lain adalah Rejenu. Di lokasi yang terletak di lereng timur Gunung Muria dan sejajar lebih tinggi dari Masjid Sunan Muria tersebut, terdapat makam Syekh Sadeli Rejenu. Bergeser ke sebelah timur makam, akan didapati 3 sumber air yang mempunyai 3 rasa. Ketiga sumber mata air tersebut dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya sakit jiwa. Rejenu konon merupakan tempat bagi para wali dalam mencari ketenangan batin dan mengasah ilmu. Sebagai bukti akulturasi antara budaya Jawa, Arab, dan Cina yang berjalan baik di Kabupaten Kudus, dijumpai pula kelenteng Hok Tik Bio yang dulu dikenal dengan Kelenteng Tanjung. Kelenteng ini berdiri tahun 1700.
Selain jejak peninggalan agama Islam dan bangsa Cina, di Kabupaten Kudus didapati pula jejak peninggalan Belanda. Salah satunya Gereja Kayu Apu yang berdiri tahun 1853. Gereja Kayu Apu berdiri berawal dari misi 5 orang warga Belanda yang semula tinggal di Jepara. Dipimpin Veterian, mereka menyebarkan agama di desa Kayu Apu dan berkembang hingga sekarang dengan jumlah penganut sekitar 1.000 orang. Saat Veterian meninggal, ia dimakamkan di sebelah timur gereja. Makam ini masih terpelihara hingga sekarang. Bila ingin mengetahui peninggalan purbakala masa prasejarah, Kabupaten Kudus juga menjadi pilihan. Berkunjunglah ke situs Pati Ayam di Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Menurut penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta, Pegunungan Selumprit dan sekitarnya di kawasan Pati Ayam merupakan daerah yang paling padat temuan fosilnya. Di antaranya fosil gading gajah, fosil banteng, dan harimau.
Fosil gading gajah purba dapat disaksikan lewat gardu yang sengaja dibangun pemerintah Kabupaten Kudus. Fosil gading gajah purba tersebut tersimpan di bagian bawah gardu. Selain fosil binatang, di situs Pati Ayam ditemukan pula fosil gigi geraham bawah dan pecahan tengkorak manusia purba beserta alat batunya. Kubar ini merupakan bangunan yang terbuat dari batu bata dan sisa-sisa bangunannya masih terlihat. Di antaranya kita dapat melihat di sebelah selatan ini ada motif ragam hias arabes. Dan khususnya di sini ada sebuah prasasti yang menunjukkan sejarah berdirinya kota Kudus. Pada lokasi Masjid Kubar ini juga terdapat peninggalan bersejarah dan purbakala, di antaranya zaman Hindu. Tadi dimungkinkan di sini sebelum dibuat langgar Kubar, di sini adalah tempat ibadah umat Hindu. Di antaranya peninggalan ini berupa batu tegak yaitu menhir dan juga batu lumpang. Ini kemudian juga ada yoni. Ini adalah merupakan lambang kesuburan. Jadi yang jelas umat Hindu yang di sini adalah penganut Dewa Siwa. Selain itu masih ada batu lumpang dan batu pilar yang bergambar Buddha. Jumlah kuburan berundak di tempat tersebut sebanyak 29 buah. Diduga merupakan kuburan penganut agama Islam. Menurut Balai Arkeologi Yogyakarta dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Jawa Tengah, makam ini berasal dari pertengahan abad ke-15. Saat ini, makam ini masih diteliti oleh Balai Arkeologi dan BP3 Jawa Tengah. Sementara itu, jejak peninggalan kolonial Belanda di Kabupaten Kudus ternyata juga cukup banyak.
Pendopo Kabupaten Kudus dan Rumah Dinas Bupati di Jalan Simpang 7 Kecamatan Kota ternyata merupakan peninggalan kolonial Belanda. Pendopo Kawedanan Kota di Desa Kramat juga peninggalan Belanda. Baik bangunan pendopo kabupaten maupun Kawedanan Kota terbuat dari tembok dan kayu jati kuno. Kini, Kawedanan Kota difungsikan sebagai rumah wakil bupati. Selain itu, Belanda juga membangun pendopo Kawedanan Cendono yang terletak di Desa Bae, Kecamatan Bae. Kawedanan Cendono dibangun tahun 1820 bersamaan pembangunan pendopo Kawedanan Kota dan Tenggeles. Bangunan ini sekarang difungsikan sebagai taman budaya. Salah satu bangunan kuno bersejarah, termasuk benda cagar budaya, adalah Omah Mode, yang dibangun pada tahun 1836. Bangunan yang berada di selatan alun-alun Simpang 7 ini milik seorang letnan berkebangsaan Cina pada masa penjajahan Belanda. Semula, Omah Mode merupakan tempat tinggal. Namun pada tahun 1928 beralih fungsi menjadi tempat pemerahan susu bermerek OIB. Karena perusahaan pemerahan susu dikhawatirkan menyebabkan pencemaran, akhirnya dipindahkan ke luar kota. Bangunan kuno ini selanjutnya menjadi outlet untuk menjual produk pakaian jadi setelah mendapat izin dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Izin diberikan dengan prinsip pemilik menjaga keaslian bentuk, arsitektur, dan struktur bangunannya. Tempat wisata lain yang tak boleh dilewatkan adalah Gapura Makam Sidomukti. Di makam ini bersemayam jasad keturunan Raja Majapahit, di antaranya Condronegoro III yang merupakan Bupati Kudus dan Ngasirah, ibu kandung Raden Ajeng Kartini.